Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan kembali membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan untuk persiapan tes CPNS 2023, tes kedinasan yang juga sedang berjalan di bulan Juni 2023 ini. Oke, soal yang saya sajikan seperti biasa adalah soal penalaran, full penalaran. Oke, kita langsung saja kawan-kawan ya. Yang pertama, Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal perang Republik Indonesia, KRI milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke... Oke, di sini yang menjadi pertanyaan adalah tindakan tegas TNI. Tindakan tegas TNI ini apa, kawan-kawan? Nah, tindakan tegas TNI ini adalah melepaskan rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna. Kenapa TNI melakukan hal ini? Ini karena adanya bersih tegang ya dengan Cina ya di Laut Cina Selatan diakibatkan karena klaim Cina mengenai kapal nelayan ini. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa diidentifikasi secara mudah. Yang pertama, tanpa kawan-kawan tahu secara mendalam dari 45 butir pengamalan soal. Ini di sini ada kata TNI. TNI itu adalah upaya bela negara. Ya, TNI dan Polri itu adalah upaya bela negara. Ada 4 upaya bela negara. Salah satunya adalah dengan menjadi anggota TNI dan Polri. Ini bela negara. Nah, kalau bela negara ini sudah pasti masuk sila ketiga. Ya, bela negara itu masuk sila ketiga. Sama dengan nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, itu sila ketiga. Jadi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi hanya dari tindakan tegas TNI. Tindakan tegas TNI berarti TNI ini lagi bertugas ya, posisinya sedang bertugas membela nama negara. Berarti sudah bisa disimpulkan ini adalah sila ketiga tanpa kita melihat butir pengamalan Pancasila. Paham kawan-kawan ya? Nah, kalau kita melihat ke butir pengamalan Pancasila, maka di sini yang muncul ada 2. Yang pertama, poin pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan. Jadi ini yang masuk nih. Kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kenapa kepentingannya? Karena ingin menyelamatkan tindakan yang dilakukan oleh TNI ini. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban. Nah ini, ya karena apa ya? Jadi anggota TNI ini bagian dari kesanggupan dan kerelaan berkorbannya untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan ya dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi ini sudah sangat jelas sekali termasuk dalam sila ketiga. Yang pertama tadi TNI itu sudah menunjukkan bahwa dia apalagi sedang bertugas sudah menunjukkan bahwa dia sedang melakukan upaya bela negara. Upaya bela negara termasuk sila ketiga. Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga tentang pengamalan butir Pancasila. Jadi itu jawaban yang pertama, mudah ya. Oke, kita berikutnya. Ini soal yang bisa menjebak ya kawan-kawan ya. Kita baca dulu. Berikut yang bukan merupakan contoh pengamalan nilai Pancasila sila kelima adalah A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Suka menghargai hasil karya orang lain. C. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. D. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri. E. Mengkritik hasil orang lain dan selalu mencari kesalahan. Oke, kawan-kawan di sini jangan terjebak ya. Tapi itu pun kalau kawan-kawan tidak masih buta ya, masih tidak melek terhadap butir pengamalan Pancasila, ini soal akan sulit. Ini soal akan sulit karena mirip-mirip nantinya. Mungkin kawan-kawan mengira menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu bisa sila keempat, atau mungkin kawan-kawan mengira sila kedua ya. Tapi untuk penekanan saja, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu termasuk sila kelima. Kemudian kita lihat yang lain. Suka menghargai hasil karya orang lain ini ya, menghargai karya orang lain. Ini sila kelima juga. Kemudian yang C, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, itu juga sila kelima, nilai keadilan. Ya.
Kemudian, nah ini juga kan mirip-mirip nanti ke sila kedua atau ketiga. Jadi kawan-kawan harus, yang tadi yang saya maksudkan, harus paham dulu, harus lihat dulu butir pengamalan Pancasila, dipelajari dari sekarang. Jadi sering dibaca-baca. Kemudian yang D, ini yang C juga sama ya, sila kelima. Yang D, suka memberikan pertolongan pada orang lain agar bisa berdiri sendiri. Ini juga sama, sila kelima. Nah, sekarang tinggal sisa ini, mengkritik hasil orang lain dan selalu mencari kesalahan. Ini termasuk sila kelima. Tapi masalahnya adalah yang A, B, C, D, ini adalah sikap positif atau pengamalan Pancasilanya. Kalau yang E, ini adalah sikap negatifnya atau yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ini penjelasannya ya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu positif, berarti kan pengamalan. Yang B juga sama, menghargai hasil karya orang lain itu positif, pengamalan. Kemudian yang C, mengembangkan sikap adil terhadap sesama itu positif dan pengamalannya. Yang D, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri, itu juga positif dan pengamalannya. Yang E, ini kalau kawan-kawan fokus dengan soalnya, yang B dengan E, ini kan kebalikannya. Jika yang B itu menghargai, suka menghargai, kalau yang E suka mengkritik. Sementara pertanyaan adalah yang bukan contoh pengamalan. Jadi kita tinggal mencari sisi negatif. Nah, sisi negatif yang kebalikan dari soal adalah yang E, mengkritik hasil orang lain dan selalu mencari kesalahan. Ini negatif, tidak sesuai. Seharusnya yang tadi, suka menghargai hasil karya orang lain. Jadi itu kawan-kawan ya. Untuk soal ini tipsnya adalah kawan-kawan sering membaca 45 butir pengamalan Pancasila agar lebih tahu nanti poin-poin mana termasuk sila keberapa. Kemudian yang kedua adalah fokus. Nah, fokus dalam artian di sini, ketika kawan-kawan di sini sudah paham 45 butir pengamalan Pancasila, nanti baca ini jadi puyeng. Ya, kenapa puyeng? Karena di sini termasuk ini A sampai E ini termasuk sila kelima semua. Hanya yang ditanyakan adalah contoh pengamalan. Ya, contoh pengamalan yang bukan contoh pengamalan. Berarti kita tinggal nyari aja sebenarnya yang negatif yang mana. Ya, itu. Jadi kalau mau cepat ya bisa tinggal dilihat aja. Bukan pengamalan. Oh, bukan merupakan contoh pengamalan. Tinggal cari yang negatif. Di sini kata-kata yang negatif yang mana? Oh, yang E. Berarti bisa langsung ditentukan jawabannya yang E. Gitu tips untuk soal ini ya. Nah, berikutnya, salah satu faktor determinan dalam era globalisasi yaitu faktor teknologi informasi yang berkembang cepat dan skala masif. Namun seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham terlarang seperti komunisme dan radikalisme melalui media sosial maupun lewat netizen jurnalis seperti blog dan web. Hal yang paling efektif untuk menangkal pengaruh negatif penyebaran paham tersebut adalah A. Pengenaan hukum yang berat bagi pelaku penyebaran ajaran terlarang. B. Edukasi bagi masyarakat akan bahayanya ideologi komunisme dan radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga. C. Membentuk divisi penegakan cybercrime yang handal di lembaga kepolisian. D. Seminar dan pelatihan bahaya ideologi radikal dan komunisme. E. Counter propaganda oleh pemerintah melalui media massa. Ini soal yang jawabannya mirip-mirip kalau kawan-kawan tidak hati-hati. Oke, kita ke soalnya dulu deh. Masalahnya apa? Masalah di sini kalau kita lihat adalah sering kali digunakan. Nah, media sosial digunakan untuk menyebarkan paham terlarang ya, seperti komunisme dan radikalisme. Ini kan masalahnya ya, penyebaran ajaran terlarang seperti komunisme dan radikalisme. Maka untuk menangkal pengaruh negatif penyebaran tersebut melalui apa? Oke, kawan-kawan, di sini kita harus melihat kalau soal penalaran itu harus berbasis kalau misalkan soalnya A, maka jawabannya harus A. Kalau misalkan masalahnya A, maka jawabannya harus A. Nah, di sini masalahnya adalah penyebaran paham terlarang. Ini yang kita maksudkan A. Maka solusinya ini yang harus berhubungan dengan penyebaran paham terlarangnya juga. Jangan yang tidak berhubungan dengan itu. Nah, itu untuk memudahkan kita. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Pengenaan hukum yang berat bagi pelaku penyebaran. Ini sesuai tidak? Ini tidak sesuai kawan-kawan. Kenapa? Karena ini bukan menyelesaikan masalah penyebaran paham terlarangnya. Karena penyebaran paham terlarang yang dilakukan oleh netizen ini kan melalui blog dan web. Sementara ini lebih ke orang yang melakukannya.
Jadi ini tidak efektif. Sementara penyebaran itu akan terus terjadi. Yang A berarti tidak efektif, berarti bukan. Oke, yang B, edukasi bagi masyarakat akan bahayanya ideologi, salah tipe ya, ideologi komunisme dan radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga. Oke, ini bisa jadi betul ya. Kenapa? Karena memang edukasi untuk masyarakat tentang bahayanya di sini udah dijelaskan nih, ada komunisme dan radikalisme. Masalahnya tadi kan masalah tentang penyebaran ideologi komunisme dan radikalisme. Jadi ini sudah mencakup keduanya. Kemudian dengan melakukan edukasi bagi masyarakat, apakah betul? Ya, betul juga. Dengan menyebarkan paham terlarang seperti ini kan berarti harus ada edukasi. Ya, ini langsung menyasar ke solusi. Ini kita anggap benar dulu ya, tapi kita lihat yang lain dulu. Yang C, membentuk divisi penegakan cybercrime yang handal di lembaga kepolisian. Yang C, ini mirip dengan yang A. Pendekatannya adalah pendekatan hukum. Ya, jadi ini bukan nantinya. Kenapa? Yang disasar sebenarnya bukan pelakunya, karena soal di sini adalah tentang penyebaran paham terlarangnya, bukan orang yang melakukan penyebarannya. Jadi ini umum ya, bukan khusus, bukan soal khusus yang si A melakukan penyebaran. Berarti kalau si A misalkan, si A itu maksudnya ya siapalah, taruhlah misalkan ya. Nah, berarti itu kan sudah langsung soal yang spesifik. Tapi kalau ini baru penyebarannya saja. Berarti yang C itu mirip dengan yang A. Jadi bukan ya. Yang D kita lihat, seminar dan pelatihan bahaya ideologi radikal dan komunisme. Betul ini ya. Sesuai, radikal dan komunisme ada. Tapi masalahnya adalah seminar dan pelatihan itu lebih efektif mana dengan edukasi bagi masyarakat? Ya, kira-kira mana? Kita lihat dulu deh yang E ya. Counter propaganda oleh pemerintah melalui media massa. Ini melalui buzzer ya. Ini juga tidak sesuai karena justru menghamburkan uang. Menghamburkan uang itu dalam artian karena ini kan butuh, pasti nanti propaganda itu butuh alokasi dana. Jadi ini justru tidak efektif nantinya. Oke. Karena nanti justru terjadi perang di media sosial. Yang betul adalah yang mana antara B dengan D. Yang paling menyasar, yang menjadi solusi ampuh adalah yang B dibandingkan dengan yang D. Jadi perlu ada edukasi bagi masyarakat akan bahaya ideologi komunis dan radikal melalui jalur pendidikan dan keluarga. Ingat, pendidikan di keluarga adalah pendidikan yang utama dan pertama. Ya, jadi itu yang terpenting. Kemudian melalui jalur pendidikan juga ini mencakup, berarti kalau jalur pendidikan ini nanti termasuk ada seminar dan pelatihan. Ini paket komplit kawan-kawan ya. Jadi yang betul yang B. Ingat kawan-kawan, untuk tipe soal seperti ini memang tidak butuh pedoman pengamalan Pancasila, yang dibutuhkan adalah fokus kemudian penalarannya. Nah, kawan-kawan harus ingat untuk soal penalaran seperti ini harus melihat ke masalahnya apa, kemudian solusi dari masalah itu apa. Jadi A dengan A, bukan A dengan B. Kalau A dengan B itu maksudnya gini loh, dengan menyebarkan paham terlarang, menyebarkan paham terlarang, kemudian solusinya tiba-tiba pengenaan hukum yang berat. Ini kan A dengan B nantinya, meskipun seolah-olah betul jawabannya, tapi ini tidak sinkron. Ya, kalau di soal analogi kan harus sinkron A dengan A. Itu kawan-kawan ya, untuk soal seperti ini. Itu saja dari saya untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kawan-kawan menyukai video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe dari kawan-kawan sekalian akan meningkatkan semangat saya dalam membuat konten-konten tes wawasan kebangsaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.